Shalom, selamat pagi Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada saat ini kita boleh bangun dan menikmati berkat Tuhan. Mari sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau membangunkan kami dan kami boleh menikmati berkat-Mu pada hari ini yang Engkau sediakan ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sobat STI, kesempurnaan adalah satu kata atau satu sifat yang kita tuntut, yang kita inginkan ada di dalam orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita menuntut kesempurnaan dari orang tua kita menuntut kesempurnaan dari teman kita, pasangan kita, rekan kerja kita, atau mungkin orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Namun, realitanya adalah kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sempurna, oleh orang-orang yang bahkan jauh dari kata sempurna itu. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan renungan pagi pada saat ini saya beri judul Menerima Ketidaksempurnaan. Bacaan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28. Saya akan baca untuk kita semua. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita. Sobat STI, kita lihat di teks kita yang kita baca pada pagi hari ini, ada dua tokoh. Yang pertama adalah Saulus atau yang kemudian dikenal dengan Paulus. Yang kedua adalah Barnabas. Saulus adalah orang yang di pasal yang sama maupun pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-8, yaitu dia adalah seorang penganiaya anggota gereja Tuhan. Ya, jadi dia mendapatkan surat kuasa dari Mahkamah Agama, kemudian dia juga pernah melakukan penganiayaan, persekusi kepada anggota gereja Tuhan, masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, menyeret orang-orang Kristen yang ada di dalam situ, kemudian menjarakan mereka. Dan mungkin saja kalau tidak ada hukum Romawi yang melindungi pada saat itu, orang-orang itu akan berakhir sama seperti Stefanus. Ya, bisa saja mereka dirajam. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, pada teks kita yang kita baca saat ini, kita melihat bahwa setelah pertobatan Saulus, ya, setelah peristiwa pertemuan dia dengan Tuhan yang secara ajaib tersebut, dia kemudian mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain, ya, di Yerusalem. Nah, pada saat itu murid-murid sudah sangat tahu sepak terjang Saulus. Dia adalah seorang penganiaya hebat. Maka dikatakan di dalam teks pada pagi hari ini bahwa murid-murid itu tidak bisa menerima dia. Sebagian karena takut, dan juga ada yang karena mereka tidak percaya bahwa orang ini tadi adalah penganiaya jemaat. Tadi adalah penganiaya orang-orang dari kita juga. Dan mungkin saudara dari orang-orang ini itu pernah dianiaya oleh Saulus. Atau mungkin diri mereka juga seperti itu, pernah dianiaya oleh Saulus. Jadi itu membuat ketidakpercayaan, itu membuat satu keraguan terhadap sosok pribadi Saulus. Namun kita lihat ya, itu membuat penolakan-penolakan terjadi kepada Saulus. Namun kita lihat ada satu sosok yang tidak begitu terkenal di dalam seluruh Alkitab, tapi diceritakan dengan baik di sini ya, bernama Barnabas. Ya, Barnabas menerima Saulus. Dia begitu lapang dada, dia begitu bermurah hati untuk menerima Saulus apa adanya dengan segala masa lalu yang dia miliki. Tangan Saulus kita tahu berlumuran darah oleh darah orang-orang Kristen. Tetapi Barnabas begitu dia melihat bahwa orang ini adalah sesama umat Tuhan, sesama anggota gereja. Walaupun dulu dia punya masa lalu yang buruk, tapi sekarang dia sudah bertobat, dia harus menerima Saulus. Bukan saja menerima ya, ini adalah penerimaan yang tidak biasa.
Yang saya katakan barusan, ini adalah penerimaan yang membutuhkan lapang dada dan kemurahan hati. Bukan hanya menerima, Barnabas juga secara aktif mempromosikan Saulus kepada rasul-rasul. Ya, dia tidak hanya menerima Saulus kemudian masuk ke rumahnya, ya sudah begitu saja, kemudian menerima dia sebagai sahabat pribadi mungkin, tapi dia secara aktif memberikan promosi kepada rasul-rasul mengenai Saulus ini. Ya, dia menjelaskan bagaimana pertobatannya, dia kemudian menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, dan akhirnya rasul-rasul itu boleh menerima Saulus. Dan oleh karena rasul-rasul menerima Saulus, maka selanjutnya adalah umat Tuhan yang lain juga menerima Saulus. Dan setelah itu Saulus boleh mengajar dengan berani dalam nama Tuhan. Nah, Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ketika kita bangun, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sempurna. Ya, mungkin itu pasangan kita, orang tua kita yang mungkin kita perantauan, orang tua kita jauh, mungkin itu rekan kerja kita yang akan kita hadapi nanti, mungkin itu teman kita, teman kuliah kita, atau siapapun itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna, yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan untuk mengelilingi kita, menemani kita pada hari ini. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ketidaksempurnaan mereka? Orang tua kita ada yang mungkin keras dengan kita, pasangan kita ada yang mungkin cuek dengan kita, teman kita ada yang mungkin pernah membicarakan kita di belakang, rekan kerja kita ada yang mungkin pernah mengecewakan kita, bekerja dengan tidak baik menurut kita seperti itu, dan itu semua ada di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mereka ada di sini. Apa yang dituntut dari kita adalah kita perlu menerima mereka dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Dan kalau kita lihat, menurut Barnabas di sini, dia menerima Saulus bukan hanya pasif begitu saja, tetapi secara aktif. Berapa banyak dari kita yang ketika ada orang yang mungkin menyebalkan dalam kehidupan kita hari ini, kita masih mau menerima dia, dan bukan hanya menerima dia saja, tapi kita secara aktif mendukung dia, mendukung pelayanannya, mendukung pekerjaannya, dan mungkin mempromosikan dia. Karena kita lihat mungkin dia punya potensi di bidang lain. Di satu sisi dia menyebalkan untuk kita, tapi di sisi lain dia punya potensi yang baik, yang perlu kita dukung. Berapa banyak dari kita yang bisa melakukan hal itu? Pada saat ini kisah dari Barnabas itu mengajarkan kepada kita untuk menerima ketidaksempurnaan orang. Dan kalau kita berbicara tentang ketidaksempurnaan, orang lain adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna untuk kita. Dan harus kita sadari secara implisit, artinya kita sendiri di mata orang lain adalah pribadi yang tidak sempurna bagi mereka. Sadar atau tidak, kita pernah mengecewakan mereka. Suka atau tidak, kita pernah mungkin membuat mereka marah, mungkin membuat mereka tidak terima dengan kata-kata kita yang mungkin kita tidak sengaja, tapi mungkin itu pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Di dalam pikiran mereka, mereka tidak menerima apa yang kita pernah lakukan kepada mereka atau pernah katakan kepada mereka. Kita pun adalah orang atau pribadi yang tidak sempurna bagi orang lain. Nah, kalau misalnya kita semua satu sama lain, sesama anggota tubuh Kristus, saling menerima satu dengan yang lain, menerima kekurangan mereka, lalu bukan hanya menerima tapi juga mendukung, maka situasi yang terjadi adalah tubuh Kristus akan semakin kuat. Karena itu Sobat STI yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ini, mari pada saat ini, hari ini, kita akan melihat orang-orang menyebalkan di sekitar kita, kita akan melihat orang-orang yang pernah mengecewakan kita, yang pernah tidak suka dengan kita, membicarakan kita di belakang, tapi coba kita mencoba menerima mereka. Hari ini kita coba hal itu, dan bukan saja menerima mereka, tapi melihat sisi baik mana dari orang ini yang perlu kita secara pribadi mendukung mereka, bahkan mempromosikan mereka. Ini sulit, tetapi melalui dorongan, melalui kekuatan dari Roh Kudus, saya yakin kita semua bisa melakukan hal ini. Mari kita berdoa untuk menutup firman pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Berkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, dan terlebih lagi untuk melaksanakan firman-Mu. Kami mau untuk menerima orang lain, kami mau untuk mendukung mereka, bahkan mempromosikan mereka. Tuhan, inilah tugas yang berat, karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus untuk melimpahi kami, untuk kami dapat melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.